Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Putra Adibowo dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal terkait persamaan dasar trigonometri mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat-tingkat yang lebih lanjut. Bagaimana pembahasan soal-soal yang akan kita bahas? Mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sekitar ada 7 soal. Ya, kita bahas satu persatu dari yang A terlebih dahulu, yaitu sin X sama dengan negatif setengah ya. Saya pakai warna yang berbeda ya. Nah, yang A ini adalah pembahasan. Nah, kalau sin X sama dengan min setengah, berarti kita tulis di sini ya A ya. Sama dengan sin X sama dengan min setengah. Berarti kita cari nilai sin yang nilainya min setengah, bisa jadi adalah sin dari negatif 30 derajat. Nah, makanya dari bentuk tersebut kita ubah bahwa sin X sama dengan min setengah, kita ubah jadi sin X sama dengan sin negatif 30 derajat. Nah, kita akan menyamakan antara X itu sama dengan negatif 30 derajat ya. Berarti kita gunakan rumus yang pertama bahwa X itu sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan A-nya adalah negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Itu ya. Oh ya, maaf. Ini untuk interval dari 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, itu adalah intervalnya. Maka untuk K sama dengan 1 ya. Untuk K sama dengan 1, sama dengan 0 dulu, sama dengan 0. Nah, jika K sama dengan 0, maka kan akan menjadi X sama dengan min 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 0 kali 360 derajat sama dengan 0. 0 tambah min 30 itu sama dengan min 30 derajat. Apakah negatif 30 derajat itu ada dalam interval ini? Nah, ternyata di luar. Kalau di luar, maka ini termasuk tidak memenuhi. Saya singkat dengan TM ya. Sekarang untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan 360 derajat kurangi 30. Nah, 330 derajat. Nah, begitu ya. Sekarang untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Nah, sedangkan 360 derajat kali 2 adalah 720 derajat ya. 720 derajat kurangi 30 itu sekitar 690 derajat. Itu sudah pasti di luar interval, makanya tidak memenuhi. Ini akan pasti tidak memenuhi. Nah, sekarang kalau kalikan 3, kalau K-nya sama dengan 3, apakah memenuhi? Nah, semakin tinggi semakin tidak. Ternyata ya, 3 kali 30 derajat kurangi 30 derajat pasti tidak memenuhi. Berarti untuk rumus yang pertama ini kita sudah ketemu bahwa X-nya adalah 330 derajat. Nah, sekarang untuk rumus yang kedua ya. Saya tulis di sini aja bahwa sin X ya. Sin X sama dengan, saya tulis di sini, sin negatif 30 derajat. Rumus yang kedua itu menyatakan apa? X sama dengan
180 derajat dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, A-nya kan negatif 30. Nah, berarti X sama dengan 180 dikurangi min 30, berarti kan 210 derajat. Nah, ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang pertama untuk K sama dengan 0, maka berlaku X sama dengan, kalau K sama dengan 0 pasti ini 0. Berarti 0 tambah 210 derajat, berarti sama dengan 210 derajat. Memenuhi interval ya. Nah, kalau K sama dengan 1, 1 kali 360 derajat, kali ini sudah pasti tidak memenuhi. K sama dengan 2, K sama dengan 3, apalagi. Nah, kalau K sama dengan negatif 1, nah, K sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 210 derajat ditambah min 1 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 210 derajat dikurangi 360 derajat. Oh, ternyata sudah pasti sudutnya negatif. Nggak perlu dihitung pun sudah diketahui bahwa ini tidak akan memenuhi. Nah, begitu. Jadi, untuk K sama dengan negatif 2 sama saja. Ya. Karena negatif 360 derajat tambah 210 derajat itu sudah pasti tidak memenuhi ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian yang nantinya akan saya singkat dengan HP ya. Nah, maka 330 derajat saja. Oh, maaf, ini adalah kurung kurawal. Nah, kesimpulannya, sin yang nilainya negatif setengah itu hanya 330 derajat ketika intervalnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, bisa kalian pahami terlebih dahulu ya. Nah, sekarang soal yang kedua masih berkait dengan persamaan dasar ya. Sekarang cos X sama dengan negatif setengah. Nah, kita tentukan dulu bahwa nilai cos yang nilainya negatif setengah itu adalah sudah pasti 120 derajat. Yang paling gampang loh ya. Yang paling gampang yang kita temui adalah 120 derajat. Kenapa saya bisa menebak seperti ini? Karena nilai cos yang nilainya negatif yang paling dekat adalah di kuadran 2. Nah, yang kita tahu cos yang nilainya setengah adalah 60 ya. 60 itu cos ya. Cos 60 derajat kan sama dengan setengah. Berarti kita kurangkan saja 180 derajat kurangi 60 sudah pasti ketemu 120 derajat. Nah, sehingga soal ini bisa saya tulis bahwa cos X sama dengan cos 120 derajat. Berarti kita akan menyamakan X dengan 120 derajat. Nah, rumus yang pertama mengatakan X sama dengan A derajat ditambah K kali 120 100 A derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan A-nya adalah 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa K adalah himpunan bilangan bulat. Berarti kita bisa mengganti K dengan himpunan bilangan bulat sebarang. Tapi yang paling mudah biasanya dipakai adalah K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan min 1, ya sekitaran di situ. Nah, kita coba yang paling mudah bahwa untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat ditambah K-nya ganti 0, berarti kan tambah 0. Ketemu 120 derajat. Nah, ini di dalam interval berarti memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1 coba. Berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, ini hasilnya
sudah lebih dari 360 derajat, ini pasti tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 2 sama saja, karena sudah lebih dari 360 derajat. Untuk K sama dengan min 1, nah min 360 derajat tambah 120 derajat. Nah, itu hasilnya sudah pasti negatif, tidak akan berada dalam interval. Berarti yang memenuhi hanya 120 derajat. Nah, sekarang kita pakai rumus yang kedua. Saya tulis dulu, cos X sama dengan cos 120 derajat. Rumus yang kedua mengatakan apa? X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, K sama dengan 0, X sama dengan min 120 derajat ditambah 0. Nah, ini hasilnya min 120 derajat. Sudah pasti tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, kita coba. X sama dengan min 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat adalah 360 derajat. Berarti 360 derajat kurangi 120. Nah, berapa itu? 240 ya. Apakah 240 ada dalam interval? Ya, berarti ini adalah memenuhi. Untuk K sama dengan 2, apakah memenuhi? Kita coba. X sama dengan min 120 derajat ditambah 2 kali 360 derajat adalah 720. Nah, kalau dioperasikan, ya, ini hasilnya adalah 600 derajat. Nah, itu sudah pasti tidak memenuhi. Pak, sampai K berapa kita mencobanya? Nah, kita akan mencoba K sampai kita ketemu himpunan penyelesaian yang sesuai dengan interval. Nah, kita nyobanya sebarang. Nah, kita pakai trik, misalnya 1 saja sudah tidak memenuhi, apalagi 2, apalagi 3, dan seterusnya. Berarti kita tidak perlu mencoba untuk K sama dengan lebih dari 1. Karena hanya satu yang memenuhi, 2 saja tidak memenuhi, berarti kita tidak perlu mencoba untuk K yang lebih dari sama dengan 2. Kalau 0 saja tidak memenuhi, berarti kita tidak perlu mencoba yang di bawahnya 0, misalnya K-nya min 1, K-nya min 2, dan seterusnya. Itu tidak perlu. Berarti kita cukup menggunakan trik mencoba K yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti dari rumus yang kedua ini, kita peroleh K-nya yaitu 240 derajat. Tuh. Nah, dari sini diperoleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis ya, dari yang terkecil yaitu 120 derajat dan 240 derajat. Oh, maaf, ini kurung kurawal. Keliru lagi. Nah, kalau himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal ya. Nah, jadi cos yang nilainya negatif setengah itu adalah cos 120 derajat dan cos 240 derajat. Nah, selain itu nilai cosnya itu positif, ya, positif. Kemudian, nah silakan kalian pahami terlebih dahulu untuk yang cos sama dengan negatif Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor ketiga atau soal yang C, yaitu sin 3x sama dengan setengah akar 3. Nah, ini sudah mulai modifikasi soal ya, tapi prinsipnya sama ya. Sin 3x sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti kita harus cari tahu bahwa sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Ternyata sin yang nilainya setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Nah, berarti kita coba. Di sini kita tulis bahwa sin 3x itu sama dengan setengah akar 3 adalah sin 60 derajat. Berarti kita menyamakan 3x dengan sudutnya 60 derajat. Kita pakai rumus yang pertama yang mengatakan x sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. A derajatnya hanya sebuah pelambangan, biasanya dalam buku ada yang menyebutkan alfa dan sebagainya, hanya pelambangan ya. Nah, berarti X
X di sini berapa? 3X ya. Berarti kita tulis 3X ya. 3X sama dengan A-nya adalah 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga nilai X di sini sama dengan 3-nya pindah sini. Karena perkalian kalau pindah jadi pembagian. Berarti 60 derajat bagi 3 sama dengan 20 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 3 sama dengan berapa? 120 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, nah yang paling mudah kan sama dengan 0. K sama dengan 0, maka X-nya ketemu 0 kali 120 adalah 0. 0 tambah 20 berarti ketemu 20 derajat. Kalau K sama dengan 1, X-nya, nah berarti 1 kali 120 adalah 120. 120 tambah 20 adalah 140 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X-nya ketemu, ini 140 ya, 140. Sama dengan 2 kan berarti 20 derajat ditambah 2 kali 120 adalah 240 derajat sama dengan 260 derajat. Untuk K sama dengan 3, X-nya sama dengan, maka ini ya, 20 derajat ditambah 3 kali 120. Nah, 3 kali 120 derajat. Nah, sudah pasti 220 derajat, 20 derajat tambah 360 derajat itu hasilnya lebih dari 360 derajat. Ini pasti tidak memenuhi. Karena K sama dengan 3 saja sudah tidak memenuhi, berarti kita tidak perlu mencoba untuk K sama dengan 4, K sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau K sama dengan min 1, ya, berarti min 1 kali 120 adalah min 120 tambah 20. Nah, ya, hasilnya di bawah 0 derajat pasti tidak memenuhi. Berarti untuk rumus yang ini yang memenuhi adalah 3, yaitu 20 derajat, 140 derajat, dan 260 derajat. Nah, kita coba pakai rumus yang lain, rumus yang kedua. Bahwa kita tulis dulu sin X, sin 3X ya, sama dengan sin 60 derajat. Rumusnya mengatakan bahwa X sama dengan 180 derajat min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, X di sini kan mewakili 3X, berarti kita tulis 3X sama dengan 180 kurangi A derajat, kurangi 60, berarti 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 3X, karena perkalian pindah jadi pembagian. Berarti kalau pindah sini 120 bagi 3 adalah 40 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 3, 120 derajat. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0 ya. Maka X-nya sama dengan 40 derajat ditambah 0 kali 120 kali 0 tambah 0 derajat sama dengan 40 derajat. Di bawah berada dalam interval, berarti memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan 40 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Berarti 120 derajat tambah 40. 260 derajat ya. Sekarang untuk K sama dengan 2. Maka X sama dengan 40 derajat ditambah 2 kali 120 adalah 240 derajat. Kalau dijumlahkan menjadi 280 derajat, masih memenuhi. Sekarang kalau K sama dengan 3, maka X sama dengan 40 derajat ditambah 3 kali 120 derajat. Nah, 3 kali 120 derajat 360. Berarti ditambah 40 derajat, sudah pasti ini hasilnya adalah lebih dari 360 derajat. Maka ini tidak memenuhi. Jika K sama dengan 3 saja tidak memenuhi, berarti kita tidak perlu mencari untuk K sama dengan 4, K sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, kita coba misalnya K sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 kali 120 adalah min 120 tambah 40. Nah, itu sudah
di bawah 0 derajat sudah pasti tidak memenuhi. Berarti kita tidak perlu mencoba untuk K sama dengan min 1, K sama dengan min 2, K sama dengan min 3, dan seterusnya. Dari rumus kedua ini kita peroleh 3 derajat, 3 sudut, yaitu 40 derajat, 260 derajat, dan 280 derajat. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah kita tulis yang dari kecil, yaitu 20 derajat, 40 derajat, 140 derajat, 260 derajat. Karena ada 2 sama cukup ditulis 1 ya. Berarti yang terakhir 280 derajat. Nah, itu adalah untuk sin 3x sama dengan setengah akar 3. Bisa kalian pahami terlebih dahulu. Oh, mohon maaf, kita kembali ke soal yang pertama ya. Ternyata ada yang belum saya centang, yaitu yang murni 210 derajat ya. Nah, sebentar ya. Ternyata 210 derajat belum saya centang, berarti belum tertandai tadi ya, mohon maaf. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita revisi ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat, yang kedua adalah 330 derajat ya. Nah, ini tidak saya centang, tidak saya kotak sehingga tidak kelihatan. Nah, itu adalah revisi soal yang pertama ya. Terima kasih. Kemudian kita revisi soal yang ketiga tadi ya. Mohon maaf. Ini tuh 120 kali 1, 120 tambah 2 adalah 160 ya, mohon maaf. Ya. Nah, ini sama dengan 160 derajat ya. Berarti himpunan penyelesaiannya juga saya revisi. Ini 140 derajat, berarti ini 160 derajat ya. Kemudian 260 derajat, 280 derajat. Nah, itu adalah revisi soal yang ketiga. Terima kasih. Baik, kita lanjut soal yang keempat atau yang D, yaitu cos 3x dikurangi setengah sama dengan 0. Nah, sudah termodifikasi lagi. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, mudah sekali ya. Ini setengahnya saya pindah ke ruas sebelah kanan, sehingga bisa saya tulis bentuk persamaan tersebut sama artinya dengan ini kan sama artinya dengan cos 3x sama dengan setengah. Nah, cos yang nilainya setengah itu ada berapa? Nah, yang paling mudah adalah 60 derajat. Berarti kita bisa tulis cos 3x sama dengan 60 derajat. Ya. Tadi kita kerjakan seperti ini. Kita tulis di sini bahwa cos 3x sama dengan cos 60 derajat. Berarti kita menyamakan 3x dengan 60 derajat. Nah, rumus pertama itu mengatakan apa dalam X? Bahwa X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, X di sini mewakili 3X. Berarti 3X sama dengan A-nya apa? Yaitu A-nya 60 derajat. 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 60 bagi 3, yaitu 20 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 3, yaitu 120 derajat. Nah, itu kita coba untuk K sama dengan 0 yang paling mudah ya. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh bahwa X sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 120 derajat adalah 0 derajat. Maka ketemu 20 derajat. Masih berada dalam interval, berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Berarti 120 tambah 20 sama dengan 140 derajat. Masih memenuhi.
Sekarang K sama dengan 2. Maka X sama dengan 20 derajat ditambah 2 kali 200 kali 120 derajat sama dengan 2 kali 120 adalah 240 tambah 20 berarti ketemu 260 derajat, masih memenuhi. Untuk K sama dengan 3. Nah, perhatikan di sini tanpa menghitung, kalau kita masukkan K sama dengan 3, ini saja sudah 360 tambah apalagi tambah 20 derajat sudah pasti lebih. Nah, ini tidak akan memenuhi. Berarti cukup sampai K sama dengan 2. Kita coba untuk K sama dengan negatif 1. Berarti negatif 120 tambah 20 sudah pasti di bawah 0 derajat, di luar interval, berarti tidak memenuhi. Kita coba rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua, saya tulis dulu bahwa cos 3X sama dengan cos 60 derajat. Nah, rumus kedua itu mengatakan apa? Bahwa X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X ini mewakili 3X, berarti kita tulis 3X sama dengan min A, berarti min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X diperoleh X sama dengan min 60 bagi 3 sama dengan min 20 derajat ditambah 360 bagi 3 yaitu 120 derajat ya. Untuk K sama dengan 0, nah, kita reka-reka dulu. K sama dengan 0, masih ada K ya. Berarti kan ini 0, 0 kurangi 20 sudah pasti di luar interval. Ini tidak akan memenuhi TM ya, tidak akan memenuhi. Kalau K sama dengan 1 ya. K sama dengan 1, maka X sama dengan min 20 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Berarti kan 120 derajat kurangi 20 yaitu 100 derajat. Memenuhi ya. Kalau K sama dengan 2, maka X sama dengan min 20 derajat ditambah 2 kali 120 derajat sama dengan, nah 2 kali 120 derajat sama dengan 240. Jika dikurangi 20 sama dengan 220 derajat, memenuhi. Untuk K sama dengan 3, maka berlaku X sama dengan min 20 derajat tambah 3 kali 120 derajat. Nah, ini 360 derajat kurangi 20 yaitu 340 derajat, memenuhi. Nah, kalau K sama dengan 4, karena 4 kali 120 adalah 480, itu sudah di luar 360 derajat, berarti tidak memenuhi. Berarti kita cukup sampai K sama dengan 1 sampai 3. Nah, perhatikan bahwa K sama dengan 0 saja sudah tidak memenuhi, apalagi K sama dengan min 1, K sama dengan min 2, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah dari yang terkecil yaitu 20 derajat, kemudian 100 derajat ya, kemudian 140 derajat, 220 derajat, 260 derajat, dan yang terakhir 340 derajat. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian. Silahkan pahami terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan untuk soal yang kelima atau yang ke E. Nah, ini lebih termodifikasi lagi ya. Nah, cos 2X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, yang kita tahu bahwa nilai cos yang nilainya setengah akar 3 adalah cos 30 derajat ya. Berarti bisa kita tulis cos 2X min 20 derajat sama dengan cos 30 derajat. Nah, kita kerjakan untuk rumus yang pertama. Rumus yang pertama mengatakan bahwa X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang di sini itu mewakili X, yang ini adalah mewakili A. Berarti kita tulis di sini
2x min 20 derajat sama dengan A-nya adalah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga 2x sama dengan min 20-nya pindah menjadi tambah ya. Berarti ini menjadi 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, perhatikan. Jangan sampai keliru bahwa min 20 ketika pindah sini tidak ditambahkan dengan sini karena sudah berbeda fungsi. Karena ini sudut dikalikan dengan konstanta bebas, sedangkan ini adalah sudut saja. Berarti yang ditambahkan adalah yang di sini. Dari sini diperoleh bahwa X sama dengan K ini perkalian, kalau pindah jadi pembagian, berarti 50 bagi 2 adalah 25 derajat ditambah K kali 360 bagi 2 yaitu 180 derajat. Sehingga diperoleh, kita coba untuk K sama dengan 0 ya, maka X-nya sama dengan 25 derajat ditambah 0 derajat sama dengan, kenapa 0 ya, K kali K-nya ganti 0, berarti 0 kali 180 derajat adalah 0, berarti diperoleh 25 derajat. Nah, memenuhi ya. Sekarang untuk K sama dengan 1, X sama dengan 25 derajat ditambah 1 kali 180 adalah 180 derajat. Nah, 25 derajat tambah 180 derajat yaitu 205 derajat ya. Nah, masih dalam interval berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 2 kita coba. Maka X sama dengan 25 derajat ditambah 2 kali 180 adalah 360 derajat. Sudah pasti nilainya lebih besar atau sama dengan 360 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Kalau 2 saja tidak memenuhi, berarti kita tidak perlu mencoba untuk K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan seterusnya. Baik, kita coba misalnya K sama dengan min 1, min 180 tambah 25, sudah pasti di bawah 0 derajat. Itu juga tidak memenuhi. Berarti kita tidak perlu mencoba untuk K sama dengan min 2, dan seterusnya. Sekarang kita coba untuk rumus yang kedua ya. Dari soal ini, kita tulis dulu bentuk umum rumus yang kedua yaitu X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita tulis bahwa 2x min 20 derajat sama dengan min 30 derajat ya, ditambah K kali 360 derajat. Berarti 2x ya. Bahwa 2x sama dengan min 30 ditambah 20. Nah, berarti adalah min 10 derajat ya. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, dari sini diperoleh bahwa X sama dengan min 10 bagi 2 adalah min 5 derajat. Ditambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 pasti tidak memenuhi karena nilainya adalah min 5 derajat di bawah 0 derajat. Kita langsung coba untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 5 derajat ditambah 1 kali 180 adalah 180 derajat. Maka 180 derajat kurangi 5 derajat sama dengan 175 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan min 5 derajat ditambah 2 kali 180 adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat dikurangi 5 derajat sama dengan 310 derajat. Kalau K sama dengan 3, sudah lebih dari 360 derajat tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut kita tulis dari yang terendah yaitu sorry, mohon maaf.
ini bukan 310 ya. 360 derajat kurangi 5 derajat adalah 355 derajat. Nah, himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil yaitu 25 derajat, kemudian 175 derajat, kemudian 205 derajat, dan yang terakhir adalah 355 derajat. Nah, itu adalah soal yang silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, kita lanjut untuk soal yang keenam atau yang F, yaitu tangan X dikurangi 25 derajat sama dengan 1. Nah, yang kita tahu bahwa tangan yang nilainya 1 adalah tangan 45 derajat. Berarti soal ini bisa saya tulis tangan X min 25 derajat sama dengan tangan 45 derajat. Nah, berarti bentuk umum persamaan trigonometri dalam bentuk tangan yang pertama adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, X ini mewakili X kurang 25 derajat, berarti saya tulis X min 25 derajat sama dengan A-nya mewakili 45 derajat, berarti ini adalah 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, itu ya. Kemudian bisa kita peroleh bahwa X itu sama dengan 45 tambah 25, yaitu 70 derajat. Nah, berarti kita tulis 70 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0. Ya, maka X-nya sama dengan 70 derajat ditambah 0 kali 180 derajat adalah 0 derajat, berarti memenuhi ya, yaitu 70 derajat masih dalam interval. Kalau K sama dengan 1, berarti X sama dengan 70 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berarti 180 derajat tambah 70, berarti sama dengan 250 derajat ya. 250 derajat. Untuk K sama dengan 2 sudah pasti lebih dari 360 derajat, tidak perlu kita coba. Apalagi untuk K sama dengan min 1 sudah pasti tidak akan memenuhi. Nah, ya seperti itu untuk rumus tangan tuh hanya ada X sama dengan A ditambah kali 180 derajat. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis dari yang paling kecil yaitu 70 derajat, kemudian 250 derajat. Nah, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Baik, kita langsung menuju ke soal yang terakhir, soal yang ketujuh atau soal yang G. Nah, ini lebih bervariatif lagi, bahwa cos X tambah akar 2 sama dengan min sin pi per 2 min X. Nah, seperti yang kita pelajari di materi rumus-rumus ya, bahwa kalau saya punya sin 180 derajat dikurangi X karena pakai sudut yang horizontal itu tidak berubah, tapi kalau yang pakai vertikal yang 90 derajat atau 270 derajat, sin akan berubah menjadi cos. Nah, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Hapus terlebih dahulu. Nah, sama seperti ini, pi per 2 itu dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk derajat itu berapa? Pi per 2 adalah 90. Berarti menggunakan sudut yang vertikal 90 derajat, sin-nya berubah menjadi cos, yaitu cos X. Nah, sehingga bisa saya tulis cos X ditambah akar 2 sama dengan min sin pi per 2 min X, kita ubah menjadi min cos X. Karena ini menggunakan sudut 90 derajat min ya. Nah, kita punya cos X di sini, kita punya min cos X di sini. Kalau saya pindah ruas
ke sebelah sini kan akan menjadi cos X ditambah cos X ditambah akar 2 sama dengan 0 ya. Nah, cos X tambah cos X itu berapa? Yaitu 2 cos X tambah akar 2 sama dengan 0. Nah, 2 cos X sama dengan akar 2-nya pindah menjadi min akar 2. Sehingga nilai cos X sama dengan 2-nya pindah karena perkalian jadi pembagian menjadi min setengah akar 2 atau akar 2 per 2 kan sama dengan min akar 2 per 2 sama dengan min setengah akar 2. Nah, yang kita ketahui bahwa nilai cos min setengah akar 2 itu yang paling mudah adalah cos 135 derajat di kuadran 2. Kenapa bisa saya tebak seperti ini? Nilai cos yang negatif itu yang paling dekat adalah kuadran 2. Nah, yang kita ketahui bahwa cos yang nilainya setengah akar 2 adalah cos 45. Berarti kan 180 derajat kurang 45, yaitu 135 derajat. Nah, karena ini dalam bentuk radian, kita akan mencoba kalau tadi kita mengerjakan dengan cara derajat, berarti kita akan coba dengan cara radian ya. Karena ini dalam bentuk radian yaitu pi per 2, berarti kita konversi bahwa 135 derajat kalikan pi per 180 derajat sama dengan ini kalau saya bagi 45 derajat kan sama dengan 3. Ini bagi 45 derajat sama dengan 4. Berarti sama dengan 3 per 4 pi. Nah, ketemu ya. Nah, berarti kita coba saya tulis di sini bahwa cos X sama dengan cos 135 derajat. Kita ubah menjadi cos 3 per 4. 3 per 4 matikanya. 3 per 4 pi. Nah, berarti kita menyamakan X dengan 3 per 4 pi. Oke, kita pakai rumus yang pertama yang mengatakan bahwa X sama dengan A derajat ditambah K kali 2pi. Ya, kita pakai radian ya. Berarti X-nya mewakili X, A derajat mewakili 3 per 4 pi. Berarti X sama dengan 3 per 4 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, kalau K sama dengan 0, berarti kan ini 0. Berarti sudah pasti ketemunya adalah 3 per 4 pi. Memenuhi ya. Untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 3 per 4 pi ditambah 1 kali 2 pi tambah 2 pi. Itu sudah lebih dari sama dengan, lebih dari ya. Lebih dari, bukan lebih dari, sama dengan. Sudah pasti ini lebih dari 2 pi. Lebih dari 360 derajat. Berarti tidak memenuhi. Ya. Apalagi K sama dengan 2, K sama dengan 1 tidak memenuhi, apalagi sama-sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya. Kalau kita coba K sama dengan min 1, juga pasti tidak memenuhi, karena min 2pi ditambah 3 per 4 itu sudah pasti di bawah 0 derajat. Nah, kita coba pakai rumus yang kedua, yang mengatakan bahwa X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan min A, min 3 per 4 pi ditambah, ini bukan 360 derajat. Kita pakai radian ya, kali 2 pi. K kali 2 pi. Nah, untuk K sama dengan 0 pasti tidak memenuhi karena hasilnya adalah negatif. Kita coba K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 3 per 4 pi ditambah 1 kali 2pi, yaitu 2pi itu sendiri. Nah, 2pi kurangi 3 per 4 pi itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Kita samakan menyebutnya saja per 4 ya. Berarti ini adalah min 3, yang sini sama dengan 3pi ya.
ditambah sama dengan 8 ya, 8pi. Maka sama dengan 5/4pi. Nah, masih 5 bagi 4 adalah 1/4pi, masih di bawah 2pi, berarti ini memenuhi ya. Untuk K sama dengan 2, coba. K sama dengan 2. Berarti kan sudah 4pi ya. 4 kurangi 3/4 sudah pasti ini nanti lebih dari 2pi. Nah, ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah ini, kemudian 3/4. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 3/4pi, kemudian 5/4pi. Kalian boleh menulis 5/4 atau boleh menulis 1/4. Nah, itu adalah soal yang terakhir. Bisa kalian pahami terlebih dahulu. Baik, saya kira pembahasannya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.